Selamat pagi pemirsa Jumat Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali dengan sesi Jumat Sharing. Kita bisa berbagi ilmu baru, belajar hal baru pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Anissa yang akan menjadi host pada sesi Jumat Sharing hari ini. Jumat Sharing hari ini kita sudah masuk pada sesi ke-51 dengan tema Jangan dipendam sendiri. Yuk curhat. Ya, pada hari ini kebetulan sesi kita adalah tapping atau rekaman. Jadi apabila nanti Bapak atau Ibu atau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan dituliskan pada kolom komentar chat. Nah, nanti kepada narasumber dimohon bisa membalas juga melalui kolom komentar chat. Pada hari ini narasumber kita adalah ada Mbak Isa Almutia SPD. Beliau adalah petugas PPKS Kencana yang ada di perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kali ini menarik karena memang kebanyakan curhat itu secara umum diketahui bahwa curahan hati begitu. Nah, banyak yang bingung kalau ingin curhat itu kemana sih gitu kan. Kira-kira siapa sih orang yang bisa kita percayai untuk mendengarkan keluh kesah kita? Apakah ada curhatan atau sesi konseling yang secara profesional tapi gratis itu ada di mana sih Mbak gitu. Nah, tanpa panjang lebar kita sambut dulu narasumber kita yaitu Mbak Isa. Halo Mbak Isa. Halo Mbak Anissa, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, sehat Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa ketemu nih ya Mbak. Iya, biasanya kita ketemu di kantor, tapi Oh kita iya, ketemunya di studio. ya luar biasa sekali. Iya. Hari ini kita mau sharing-sharing ya sesuai temanya ya Mbak ya. Jangan dipendam sendiri. Ya, bener banget ya Mbak Anissa. Biasanya tuh orang-orang beda-beda tipenya ini ya Mbak. Ada yang seneng dipendam sendiri, pendiam, ada masalah dipendam sendiri, ada yang seneng cerita. Kalau ada apa-apa, aku harus cerita, nyari temen cerita. Tapi kadang kendalanya bingung mau cerita kemana nih ya, kayak gitu. Betul banget Mbak. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Anissa di awal. Ya, memang kan kebanyakan masyarakat kalau zaman sekarang kan ini ya, bukannya mencurigai, tetapi Ya, kan kita juga was-was ya, khawatir ya khawatir. rahasianya nanti kesebar, padahal yang diceritain privasi. Benar banget Mbak, itu banyak klien yang memang mengkhawatirkan hal yang seperti itu. Nah, kalau semisal ada nih yang teman-teman yang belum tahu gitu ya, kira-kira tempat apa yang bisa atau kemana gitu kita bisa konseling atau Ya, curhat. curhat. Nah, kira-kira apa namanya, kita kalau curhat itu enaknya kemana Mbak? Oke Mbak Anissa, pas banget ya kita dapat sesi siaran di BKKBN ini, sekaligus kita pengen nih mengenalkan di BKKBN itu ada loh yang namanya PPKS Kencana DIY Mbak Anissa. Itu bisa kita manfaatkan untuk tadi Mbak curhat mau, tapi ini sifatnya nggak hanya masalah ya Mbak Anissa, tentu saja sifatnya nggak ada masalah, cuma butuh tempat cerita pun bisa di BPKS Kencana DIY ini Mbak Anissa. Jadi kalau pengen cari tempat meluapkan isi kepala, isi hati itu bisa di PPKS Kencana DIY. Nah, kalau di PPKS Kencana DIY sendiri itu fasilitasnya itu ada apa aja ya Mbak? Kalau Oh saya boleh ya, tahu. fasilitasnya ini ya banyak ya Mbak. Tapi sebelumnya mungkin saya jabarin dulu apa sih PPKS. Kadang bingung PPKS itu apa sih. Biasanya kalau udah ada yang tahu mau curhat ke PPKS saja, tapi bingung nih PPKS itu apa. Saya taunya BKKBN. Nah, jadi PPKS itu adalah layanan yang disediakan oleh BKKBN Provinsi DIY, perwakilan BKKBN DIY yang untuk keluarga dan masyarakat berupa KIE Mbak Anissa, komunikasi, informasi, edukasi, konsultasi, konseling, yang tujuannya nih Mbak untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera kayak gitu. Seperti kepanjangannya, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Mbak Anissa. Kalau untuk layanan sendiri ada banyak ya Mbak, tapi secara garis besar itu ada 8 layanan Mbak Anissa. Yang pertama itu informasi Bangga Kencana. Jadi layanan ini dimanfaatkan bagi masyarakat untuk
kalau pengen tahu nih di BKKBN itu ada program apa, mau tanya-tanya tentang apa tentang BKKBN itu bisa kita fasilitasi. Terus ada anak remaja, keluarga anak dan remaja. Terus oh ya, sebelum anak remaja itu ada balita dan anak dulu, terus ada remaja. Jadi remajanya boleh, keluarga yang punya remaja boleh. Terus ada pranikah, ada lansia dan keluarga lansia, terus ada ekonomi keluarga, pengembangan ekonomi keluarga, dan pelayanan lainnya kayak gitu Mbak Anissa. KB jangan lupa itu ya, ada juga layanan kita edukasi tentang KB, mau tanya-tanya tentang KB nih atau kesehatan reproduksi itu bisa banget Mbak Anissa. Gitu. Jadi lumayan banyak ya untuk layanannya Mbak Anissa. Jadi kita melayani mulai dari anak-anak balita nih yang mau konsultasi, orang tuanya, sampai lansia, sampai ekonomi keluarga dan lainnya itu bisa kita layani insya Allah kayak gitu. Kalau jam operasionalnya Mbak, mungkin kan teman-teman di sana tuh pengen tahu gitu ya, kalau mau datang ke PPKS itu jam berapa supaya tidak tidak sampai sini kecelek ya. Bahasa Jawa ini kecelek. Ya. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri ini seperti kantor BKKBN ya Mbak Anissa, kita setiap hari Senin sampai Jumat itu ada. Kalau Senin sampai Jumat setengah 8 sampai jam 4 kayak gitu. Kalau khusus hari Jumat kita sampai setengah 5. Jadi sesuai jam kantornya BKKBN DIY kayak gitu. Kalau untuk kantornya sendiri sama ya, jadi satu komplek, hanya beda gedung aja. Gedung di sebelah timur kayak gitu. Nah, kalau kita mau konseling gitu Mbak, alurnya tuh kayak gimana sih? Apakah kita datang ke PPKS ataukah kita bisa secara jarak jauh gitu? Oke, untuk alurnya sendiri sekalian saya jelaskan ya Mbak. Jadi untuk di PKS Kencana ini ada 2 layanan Mbak Anissa yang bisa kita akses online maupun offline seperti itu. Untuk online sendiri, untuk penonton yang pengen konsultasi itu bisa lewat sosial medianya PPKS Kencana. Nanti mungkin ada nomor WA bisa ditampilkan ya Mbak Anissa. Nomor WA, terus ada website, informasi-informasi berupa artikel atau poster-poster yang kita miliki, insya Allah bisa diakses di situ. Tapi kalau layanan yang aktif banget nih, masyarakat akses itu dari WA. Nah ini sudah tercantum ya WA PPKS Kencana. Silahkan bisa WA, ini nomor kantor ya, silahkan bisa WA kayak gitu. Itu untuk yang online Mbak Anissa. Untuk yang offline sendiri, masyarakat bisa langsung datang nih kalau mungkin ada waktu luang atau memang senengnya kan beda-beda ya Mbak Anissa, tipenya orang itu senengnya aku seneng curhat tuh ketemu langsung biar lega kayak gitu. Kalau lewat chat kan kadang hanya tulisan gitu ya, aku sukanya langsung kayak gitu ya, langsung bisa langsung datang ke kantor BKKBN kayak gitu di Jalan Kenari ya Mbak Anissa kayak gitu. Gedungnya di sebelah timur, nanti bilang aja mau ke PPKS Kencana DIY kayak gitu. Jadi lebih baik sih dengan janji temu ya Mbak Anissa, tapi kalaupun mau langsung datang itu nggak apa-apa. Misal mau janjian dulu nih Mbak lewat WA itu silahkan, diperbolehkan banget, atau mau lewat sosial media itu bisa kayak gitu Mbak Anissa. Jadi bisa online maupun offline. Nah Mbak, kalau kemudian kita tuh datang, biasanya tuh kan kalau saya pribadi ya, kalau mau curhat gitu kan, kadang kan mikir konseling itu kira-kira bayar apa enggak Mbak gitu. Ragu-ragu ya Mbak. Iya, kadang itu kan bikin saya kalau mahal ya udahlah dipendem sendiri dulu lah nanti gitu. Kayak nanti bayar dipatok jutaan gitu. Enggak ya Mbak Anissa, jadi untuk layanan PPKS Kencana ini semuanya gratis, jadi gratis untuk masyarakat umum Mbak Anissa, mulai dari mau tukang becak, bakul bakso itu boleh Mbak Anissa memanfaatkan layanan ini. Jadi mau mahasiswa, pelajar, jadi boleh sekali, pasangan pasutri atau pelaku ekonomi segala macam itu bisa banget memanfaatkan layanan PPKS Kencana ini Mbak Anissa. Jadi yang harus digarisbawahi memang ini untuk umum dan gratis gitu Mbak Anissa. Wah, jadi teman-teman kalau mau konseling nggak perlu takut harganya lagi ya, bisa ke PPKS karena ini untuk umum dan gratis gitu. Gratisnya pakai tis gitu. Oke, gratis tis. Nah, itu kemudian
Selain harga, saya Mbak kan Nisa. kalau mau konseling gitu ya, pasti apa namanya mempertimbangkan juga berapa kali saya harus konseling gitu. Oke. Terus apa namanya apakah harus berkali-kali atau kadang kan pengennya sekali selesai gitu kan, Iya. tergantung orangnya masing-masing. Nah sebenarnya itu kalau mau konseling tuh berapa kali sih Mbak? Oke Mbak Anissa, berbicara tentang berapa kali harus konseling, terus nanti berkelanjutan atau tidak, ini tergantung kasusnya sendiri ya Mbak Anissa. Kalau hanya ingin didengarkan, kita open ya Mbak Anissa, maksudnya sewaktu-waktu pengen curhat, terus sewaktu-waktu pengen, pokoknya aku kirim aja curhatanku lewat chat, itu bisa, silahkan banget. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang mungkin perlu pendampingan atau perlu pihak ketiga, kita bisa beberapa kali kayak gitu. Jadi tergantung memang kasusnya apa, persoalannya apa, dan tentu saja tidak hanya persoalan ya Mbak Anissa, informasi pun kalau misal butuh informasi dan pada saat itu terjawab dan konseling selesai, itu nggak jadi masalah kalau hanya sekali. Kalaupun perlu rujukan pihak ketiga seperti itu, dan diperlukan berulang kali, itu bisa kita dampingi seperti itu. Jadi memang tergantung kasusnya, beragam ya Mbak Anissa, karena memang persoalannya itu beda-beda kayak gitu. Ada yang sekali, ada yang 2 kali datang, 3 kali datang kayak gitu, kita fasilitasi kayak gitu. Nah, saya tertarik sama kalimat rujukan. Rujukan, iya, Karena kan iya. terkadang beberapa itu sesuai pernyataannya Mbak Isa, kalau memang sesuai kasusnya ya ada beberapa yang dirujuk. Nah, mungkin bisa dikasih tahu kenapa dirujuk, Oke. biasanya dirujuk kemana gitu. Oke. Untuk rujukan sendiri Mbak Anissa, karena kita ini instansi pemerintah ya, tentu saja ketika nanti teman-teman penonton ini datang ke PPKS, itu akan disambut oleh petugas PPKS Mbak Anissa. Nah, apabila perlu ahli, jadi BKKBN kan ada ahli-ahli juga ya Mbak Anissa. Nanti perlu ahli untuk menangani persoalan tersebut, kita bisa bantu melalui ahli-ahli di dalam BKKBN sendiri, melalui bidang-bidang tersebut. Namun apabila dibutuhkan rujukan nih Mbak, seperti di biro psikologis atau pihak-pihak ketiga lainnya, perlindungan anak, perempuan, itu bisa kita bantu. Jadi memang kita bekerja sama dengan beberapa instansi juga, baik yang instansi pemerintah maupun swasta seperti itu. Jadi kita bisa menyediakan informasi itu kalau memang dibutuhkan, seperti itu Mbak Anissa. Oh ya, baik, berarti kan kita nggak perlu takut lagi ya, Iya, pasti kan betul kita banget. ditangani sama yang profesional. Iya, ahlinya Insya ya, Allah. betul. Kalaupun semisal belum ada, kita pasti akan rujuk ke profesional yang memang bekerja sama dengan kita begitu ya. Betul banget Mbak Oke. Anissa. Nah, kemudian beberapa hal yang ditakutkan untuk curhat itu ada tentang kerahasiaan apa yang kita curhatkan. Betul gitu kan ya Mbak. Nah, apakah kalau kita curhat di PPKS itu terjamin rahasia kita gitu Mbak? Nah, untuk kerahasiaan sendiri Mbak Anissa, ini memang sudah menjadi kode etik kita ya Mbak Anissa, bahwasanya kita harus memang benar-benar menjaga baik identitas maupun persoalan klien kita seperti itu. Jadi penonton, teman-teman masyarakat luas jika khawatir, wah nanti dibocorkan, nanti identitasnya bleber kemana-mana, insya Allah aman seperti itu. Jadi memang tidak perlu khawatir, karena memang tadi disampaikan ditangani ahlinya tentunya sudah mempunyai kode etik yang dijaga, terutama menjaga kerahasiaan, karena memang ini menjadi kunci penting bagi kita ya Mbak Nisa untuk memberikan layanan, memastikan bahwa klien kita itu aman, baik identitas, persoalan yang disampaikan maupun hal lain yang itu sifatnya privacy seperti itu. Untuk laporan pun kita ini ya menggunakan inisial. Jadi kalau khawatir nih, wah nama Mbak Anissa nih klien nih, masalahnya apa, itu nggak perlu khawatir, karena kita memang kalau untuk kasus tertentu pasti kita menggunakan inisial seperti itu, dan laporan pun
kita yang pegang kayak gitu. Jadi memang tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan ini, pasti kita usahakan dan memang itu menjadi kunci kita untuk memegang rahasia gitu. Jadi nggak perlu khawatir ketika mau curhat, mau mengutarakan persoalannya itu bisa kayak gitu, Mbak Anissa. Ya, berarti kita nggak perlu takut ya teman-teman kalau semisal teman-teman ini mau konsultasi atau konseling di PPKS Kencana DIY begitu. Identitasnya pasti terjamin dirahasiakan, Ya, begitu Mbak juga Anissa. dengan curhatannya. Nah, selanjutnya dari selama Mbak Isa ini sebagai petugas di PPKS, nah mungkin ada pengalaman yang menarik selama Mbak Isa menangani begitu ya masyarakat. Tentunya ini bukan berarti kita membocorkan Iya, identitas tidak. ya, tetapi sambil berbagi sharing saja. Mungkin kan ada beberapa PPKS yang lainnya, karena kan tidak mungkin PPKS itu hanya di provinsi Oh DIY iya. saja. Siapa tahu kan nanti ada yang melihat apa namanya Siaran sharing ini. gitu ya, siaran ini mungkin bisa berbagi tips-tipsnya untuk menjadi konseling di PPKS dan pengalamannya apa sih yang menarik begitu sebagai petugas PPKS. Ya, kalau berbicara tentang pengalaman ya Mbak Anissa, ini cukup beragam sekali pengalaman menjadi petugas PPKS sendiri, karena memang persoalan yang dihadapi itu beragam seperti 8 layanan tadi ya Mbak Anissa. Mulai dari pelajar, remaja yang konsultasi tentang pertemanan kayak gitu ada, terus orang tua yang konsultasi tentang tumbuh kembang anaknya, terus apa namanya, pasutri, persiapan pernikahan ya Mbak Anissa, ini ada juga banyak seperti itu. Terus pasutri atau istri yang setelah melahirkan bingung nih mau KB apa, terus bertanya ke BKKBN, ke PPKS itu ada juga. Jadi minta pencerahan, Mbak Isa, aku baiknya KB apa ya ini, terus kesehatan reproduksi seperti itu. Terus guru-guru di sekolah pun juga masuk ke kami untuk tanya-tanya, konsultasi itu ada juga. Terus ekonomi itu juga ada juga. Terus pelayanan lainnya seperti pelayanan Bangga Kencana itu juga ada tentunya Mbak Anissa, karena memang beragam sekali ya kasus yang selama ini saya tangani kayak gitu. Oh, bukan kasus, persoalan lah ya. Kita nggak menyebut kasus, nggak nyebut permasalahan, persoalan lah yang masyarakat kita hadapi ini yang masuk ke PPKS itu memang cukup beragam. Jadi memang pengalamannya sangat beragam sekali. Seperti itu Mbak Anissa. Baik, Mbak Isa, saya tertarik dengan yang pelayanan KB. Nah, di PPKS itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak melayani KB supaya teman-teman ini bisa nggak bingung gitu, apakah di PPKS itu hanya konseling atau bisa pelayanan KB juga? Ya. Kalau untuk KB sendiri, kita berbicara tentang KB sendiri, untuk PPKS itu sudah tidak ada pemasangannya sendiri Mbak Anissa. Untuk pemasangan sudah di vaskes-vaskes terdekat seperti itu. Kalau mau channel atau apa ibaratnya informasi lebih jelas, nanti bisa konsultasi ke PPKS. Jadi kalau untuk pemasangan sendiri BKKBN itu sudah tidak melakukannya lagi Mbak Anissa. Kalau zaman dulu ada ya, ada. Kalau untuk sekarang untuk pemasangannya sendiri tidak ada. Jadi sebatas jika masyarakat mau konsultasi KB apa seperti itu yang efektif, atau yang oh Mbak, KB ku kondisiku seperti ini, KB ku baiknya apa ya, itu masih bisa. Tapi untuk pemasangan sendiri nanti ke vaskes-vaskes terdekat seperti itu Mbak Anissa. Oh ya, baik. Berarti sekarang hanya menerima konsultasi saja ya Mbak Konsultasi Isa? dan mungkin informasi bisa di mana Mbak, kayak gitu bisa banget. Kalau untuk pemasangan kayak gitu tidak lagi seperti itu. Paling hanya kalau misalnya ada apa namanya informasi, oh Mbak bisa masang di sini, karena memang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Karena kan ada di Bantul, Sleman, Gunung Kidul itu kan di luar kota pun juga masuk konsultasi ke kita, pasti nanti kita sesuaikan dengan daerah si klien ini kayak gitu Mbak Anissa. Baik, kemudian Mbak, apakah kalau semisal ada apa namanya masyarakat yang ingin apa namanya
membantu gitu ya, atau ingin informasi terkait PPKS, berarti bisa langsung datang saja atau menghubungi WA-nya saja begitu ya Mbak ya? Iya, betul banget. Bisa tatap muka, offline datang langsung maupun online kayak gitu. Kan sekarang serba online ya Mbak Anissa. Jadi kita memberikan layanan prima walaupun di rumah sambil rebahan, sambil ketik-ketik curhat gitu, bisa banget lewat WA tadi gitu Mbak Baik. Anissa. Jadi teman-teman semua, dari hasil sharing kita hari ini bisa kita ketahui bahwa memang di BKKBN DIY sendiri itu terdapat PPKS, yaitu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, yang bisa diakses oleh teman-teman semua baik secara online maupun offline. Secara online bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya, ataupun secara offline bisa datang ke kantor BKKBN DIY. Nanti bisa bertemu di satpam bagian security-nya dulu nggih Mbak, Iya, biasanya. bisa. Nanti pasti akan diarahkan, Arahkan, ya betul. betul, diarahkan ke ruang PPKS. Nah, tentu saja biayanya gratis Yeah. dan dijamin rahasianya, curhatannya akan dirahasiakan termasuk identitasnya, jadi tidak akan bocor. Jadi apabila keluarga-keluarga di Yogyakarta ya khususnya ingin konsultasi mulai dari pranikah, kemudian keluarga yang memiliki balita anak, kemudian remaja, kemudian keluarga yang lansia, kemudian pemberdayaan ekonomi, hingga akhirnya ataupun hanya memerlukan informasi terkait program Bangga Kencana maupun informasi terkait BKKBN, bisa bertanya kepada PPKS begitu. Nah, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Mbak Isa. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Mbak Anissa sudah diberi kesempatan pada sesi ini. Baik, untuk pesannya sendiri sih ya Mbak Anissa, bagi teman-teman penonton Jumat Sharing, terus masyarakat luas, kalau ada persoalan atau pertanyaan terkait 8 layanan yang sudah saya sampaikan tadi, silakan bisa menghubungi PPKS Kencana DIY, karena kami terbuka untuk masyarakat umum dan layanannya tentu saja gratis dan rahasia terjamin. Bagi yang senang meluapkan hati tapi bingung nih mau kemana kayak gitu, silakan di BKKBN DIY ini sudah terbuka, sudah punya fasilitas yang bisa diakses untuk teman-teman dan penonton semuanya kayak gitu. Jadi nggak perlu bingung lagi ketika persoalan sudah di kepala nih ya Mbak Anissa, itu bisa memanfaatkan layanan dari BKKBN DIY ini, tepatnya di PPKS Kencana DIY seperti itu. Gitu Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mbak Isa atas informasi maupun sharingnya pada hari ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi kita akan ada sesi selanjutnya Mbak Isa. Betul, Jangan Mbak lupa Anissa. kita akan di sesi selanjutnya dengan tema menjadi pendengar yang baik. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa melihat di minggu selanjutnya, 2 minggu berikutnya ya, untuk Jumat Sharing yang selanjutnya. Saya selaku host mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan perkataan yang kira-kira kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.